Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Mas Bari lagi. Mas Bari, Anda sendiri bagaimana kondisinya per hari ini? Karena mungkin saya membayangkan orang-orang yang membeli dari Anda mungkin meminta pertanggungjawaban. Bisakah mereka mengerti situasi saat ini atau justru marah kepada Anda? Ya, segala sesuatu dinamikanya pasti ada, Mbak ya. Ada yang marah, mungkin kemudian dikasih pengertian juga. Ada yang sebagian yang mengerti, ada yang sebagian tidak. Cuman terlepas dari apapun itu, saya masih berkeyakinan bahwasanya negara akan hadir. Ini adalah salah satu bukti yang kami rasakan dengan hadirnya Pak Menteri ATR BPN ke Setia Mekar. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan atensi yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN. Kemudian ada lagi atensi yang dilakukan oleh lembaga legislatif kita, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, yang sudah melakukan konsolidasi dan audiensi dengan kami secara tertutup. Ini merupakan bukti kehadiran negara. Cuman yang perlu saya garis bawahi itu adalah apapun yang terjadi di masa lampau, ini sudah menimbulkan efek sama kami sebagai warga masyarakat. Kalau misalkan kejadian ini tidak dievaluasi oleh negara yang memberikan hak atas kepemilikan tanah, lantas kepada siapa lagi kami harus mempercayakan ketika kami ingin bertransaksi properti atau kita mau beli tanah. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang terjadi ketika pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang sebagai pelaksana eksekusi ataupun menerima pelimpahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, itu bukan hanya sekedar cacat prosedur menurut saya ya. Dalam dugaan saya bukan hanya sekedar cacat prosedur. Akibat cacat administrasi yang dilakukan dengan mereka tidak melibatkan institusi yang paling kompeten, dalam hal ini BPN, kemudian mereka juga mengabaikan bentuk perlawanan hukum yang sudah kami layangkan. Nah, hal-hal seperti itu menimbulkan akibat yang ada nilai kerugian berupa materi dan imaterial. Maka saya melihatnya ini bukan hanya sekedar aspek administrasi, bukan hanya sekedar salah administrasi, tapi sebagai personal yang melekat pada dirinya seorang hakim, ketika dia melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi daripada hukum pidananya. Kenapa? Oh, Anda berpikirnya sampai ke hukum pidana berarti nanti? Karena karena gini Mbak, saya coba analogikan, ketika seorang dokter didatangi seorang pasien, kemudian pasien itu mengeluhkan suatu penyakit hipertensi, darah hipertensi. Nah, dokter berdasarkan pengalamannya dengan buku yang dia baca, dia memberikan suatu obat. Akibat obat itu timbul kontradiksi atas obat, sehingga si pasien ini mengalami keracunan akan obat. Akibat keracunannya itu kemudian si pasien ini meninggal dunia. Apakah itu bisa dikatakan maladministrasi atau malprakteknya dokter? Sudah masuk pidana berarti ya? Ada unsur pidananya. Karena ada akibat yang timbul. Akibat kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, rumah kami dirobohkan, rumah kami dirusak. Ini bukan hanya sekedar kerugian materi ataupun kerugian imaterial, tapi ada unsur di situ yang melekat pada diri seseorang. Oke, saya bergeser ke Kang Rian karena waktunya sudah sangat singkat sekali. Kalau kemudian terjadi mediasi, apa harapannya? Mediasi ini saya yakin sah-sah saja, tapi dalam mediasi tidak akan menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini udah masuk ke permasalahan hukum. Gitu. Dan terakhir, Mbak, saya tegaskan bahwa per hari ini Lembaga Hukum Indonesia atau Lembaga Hukum Indonesia sudah mengirimkan pelaporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pengadilan Tinggi terkait permasalahan yang terjadi di klaster Setia Mekar Residen 2 secara lengkap dengan bukti-buktinya dari awal melakukan eksekusi, dari terjadinya banyaknya korban di sana, termasuk ada masyarakat yang pingsan dilarikan ke rumah sakit segala macam itu. Kami sudah melaporkan. Jadi pelaporan tersebut untuk menjadi nilai pembanding ya, bahwa kita juga sudah tembuskan laporan tersebut kepada
Ketua Mahkamah Agung, juga ke Kementerian ATR BPN. Ini sudah masuk semua ya? Sudah masuk per hari ini. Oke, baik. Kita akan pantau bagaimana kelanjutannya berarti dari laporan. Ini akan panjang karena memang kita juga akan melakukan gugatan upaya hukum berikutnya. Oke, baik. Saya ke Mbak Dewi. Sekarang Mbak Dewi ini mungkin waktunya sangat singkat sekali, tapi apa yang kalau kemudian melihat kasus ini, apa yang harus jadi kewajiban dari negara untuk memberikan rasa adil kepada warganya yang memiliki sertifikat secara resmi? Ya, tentu BPN secara khusus Kementerian Agraria Tata Ruang ya, untuk Pak Menteri kita apresiasi langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Tetapi tentu itu tidak cukup, harus dilanjutkan dengan kembali menggelar konflik atau sengketa tanah ini, riwayat tanahnya, kemudian perkara-perkara yang berjalan selama ini seperti apa, termasuk jangan menutup diri apabila memang ada kesalahan, ada pelanggaran yang dilakukan di internal BPN sendiri, secara khusus tentu di kantor pertanahan di Bekasi. Ini juga harus dibongkar, karena kalau kita melihat timbulnya sertifikat itu harus memenuhi persyarat, salah satunya adalah tidak dalam status sengketa. Nah, yang kedua, saya melihat dari proses penggusuran kemarin, pendekatan-pendekatan yang represif yang masih dilakukan mobilisasi aparat ini juga sebaiknya ini seharusnya dievaluasi, karena kita melihat di banyak sengketa agraria, konflik agraria yang itu masyarakat yang menjadi korbannya, seringkali justru pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan itu seringkali menggunakan cara-cara yang sifatnya lebih mendorong cara-cara kekerasan yang intimidatif, represif dengan melakukan mobilisasi aparat keamanan ke lapangan. Nah, ini menurut saya di kasus-kasus konflik agraria ke depan tidak boleh lagi diulang, sebab sebenarnya perkara ini seharusnya tadi ya, harusnya dilakukan dengan koordinasi antar kelembagaan, pengadilan dengan BPN, sehingga BPN juga bisa melakukan pengukuran ulang, betulkah objek sengketa ini sesuai dengan putusan pengadilannya, dan apakah objek yang dinyatakan akan dieksekusi itu sesuai gitu. Jangan sampai nanti ada lagi masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik, hak yang terkuat dan terpenuh, justru dikalahkan oleh prosedural yang cacat, yang bahkan mungkin ada tadi sudah disebutkan ada potensi pidana, yang ini juga harus dilihat ulang. Apakah ada proses yang manipulatif, ada penipuan, ada kong kali kong yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Oke, baik. Kita berharap memang harapan besar ada di Menteri ATR BPN ya, kemudian untuk bisa melakukan dan membongkar ini sampai sejelas-jelasnya, seterbuka-terbukanya, dan kemudian memberikan keadilan kepada para korban yang saat ini kehilangan tempat tinggalnya. Terima kasih Mbak Dewi, Kang Rian, dan juga Mas Bari untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Tasya Utmila mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.